Di suatu masa yang jauh, sebelum peradaban modern berdiri, di tanah yang subur dan diberkahi, hiduplah seorang lelaki, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernama Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ia adalah seorang nabi yang lembut hatinya, penuh kasih, dan menjadi ayah bagi 12 putra yang kelak akan menjadi leluhur bangsa besar, Bani Israel. Namun, di balik kemuliaan keturunannya, tersembunyi kisah-kisah penuh misteri, perjalanan takdir yang berliku, serta peristiwa-peristiwa yang mengubah sejarah manusia selamanya. Yakub bukanlah sembarang manusia. Ia adalah cucu dari Nabi Ibrahim, sang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijanjikan keturunan yang akan menjadi pemimpin bagi banyak bangsa. Yakub sendiri adalah putra Nabi Ishak yang mewarisi ajaran tauhid dari ayahnya. Namun, perjalanan hidupnya penuh dengan cobaan, sejak dari persaingan dengan saudara kembarnya, Esau, hingga perjalanannya ke negeri Haran untuk mencari istri. Di negeri itulah, ia menikahi 2 saudari, Leah dan Rahel, serta memiliki 2 istri lainnya, yang darinya lahir 12 anak laki-laki. Tak disangka, 12 anak inilah yang akan membentuk 12 suku besar yang dikenal sebagai Bani Israel. Di antara anak-anaknya, terdapat satu yang paling dikasihinya, Yusuf, seorang anak yang tampan, cerdas, dan memiliki hati yang suci. Namun, kecintaan Yakub kepada Yusuf justru memicu kecemburuan saudara-saudaranya yang lain. Sebuah konspirasi pun lahir dari hati yang gelap, hingga akhirnya Yusuf dibuang ke dalam sumur dan dijual sebagai budak ke Mesir. Tapi, siapa sangka budak kecil itu justru tumbuh menjadi orang kepercayaan Raja Mesir. Bahkan akhirnya menjadi seorang pemimpin besar yang menyelamatkan negeri dari kelaparan. Ketika Yusuf akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya, setelah bertahun-tahun berpisah, misteri besar mulai terungkap. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan garis keturunan Bani Israel melalui peristiwa-peristiwa yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Setiap anak Yakub memiliki jalan hidupnya masing-masing. Salah satunya adalah Yahuda, yang dari keturunannya kelak lahir Nabi Daud, seorang raja bijaksana yang mengalahkan Jalut dengan ketapel kecilnya. Dari Daud pula lahirlah Nabi Sulaiman, raja yang memimpin manusia, jin, dan hewan dengan kekuasaan yang tak tertandingi. Di sisi lain, dari suku Lewi lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengguncang tahta Fir'aun, Nabi Musa. Dialah yang memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan Mesir, membelah Laut Merah dengan mukjizatnya, dan menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Sinai. Waktu terus berlalu, hingga akhirnya dari garis keturunan ini lahir seorang lelaki yang membawa cahaya bagi manusia, Nabi Isa. Ia berasal dari keturunan Daud melalui ibunya, Maryam, yang suci dan mulia. Isa diutus kepada Bani Israel untuk membawa mereka kembali ke jalan yang lurus, namun banyak di antara mereka menolak dan justru berusaha menyalibnya. Di balik semua peristiwa ini, ada satu misteri yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Apakah garis keturunan Nabi Yakub masih berlanjut hingga saat ini? Sejarah mencatat bahwa Bani Israel tersebar ke seluruh dunia setelah kehancuran Yerusalem dan banyak yang kehilangan jejak. Beberapa teori mengatakan bahwa sebagian keturunan mereka masih ada, tersembunyi di berbagai bangsa dan suku. Ada yang percaya bahwa sebagian mereka bermigrasi ke berbagai belahan dunia. Bahkan beberapa menyebutkan kemungkinan hubungan dengan keturunan di negeri-negeri yang jauh. Namun, satu hal yang pasti, dari keturunan Nabi Yakub lahirlah banyak nabi dan pemimpin besar yang mengubah wajah dunia. Sebuah garis keturunan yang ditakdirkan membawa perubahan besar bagi umat manusia, dan hingga kini kisahnya tetap menjadi bagian dari sejarah yang penuh dengan keajaiban. Misteri ini masih belum sepenuhnya terungkap, tetapi yang pasti warisan Nabi Yakub terus hidup dalam ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi setelahnya. Nabi Yakub adalah salah satu nabi
dalam Islam yang berasal dari garis keturunan Nabi Ibrahim. Ia juga dikenal sebagai Israel dan keturunannya disebut Bani Israel. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan garis keturunan Nabi Yakub. Pertama, Nabi Ishak, ayah Nabi Yakub. Di sebuah tanah yang dijanjikan, tempat angin berembus membawa jejak para nabi, hiduplah seorang lelaki, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ishak bin Ibrahim. Ia bukan sekadar seorang anak, melainkan jawaban dari doa panjang seorang ayah yang beriman, Nabi Ibrahim, yang selama bertahun-tahun berharap diberi keturunan. Kisah Ishak bukan hanya tentang kelahirannya yang penuh keajaiban, tetapi juga tentang bagaimana ia menjadi penerus cahaya kenabian, ayah dari bangsa besar, dan saksi atas takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, di tenda Nabi Ibrahim yang berdiri di tengah padang pasir, datanglah 3 sosok misterius. Mereka adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyamar sebagai manusia, membawa kabar gembira kepada Ibrahim dan istrinya, Sarah. Wahai Ibrahim, kami membawa berita bahagia. Engkau akan memiliki seorang putra bernama Ishak, dan dari keturunannya akan lahir banyak nabi. Sarah, yang telah berusia lanjut, tertawa kecil mendengar kabar itu. Bagaimana mungkin ia, seorang wanita tua yang mandul, bisa mengandung seorang anak? Tetapi malaikat itu menegaskan, inilah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lahirlah Ishak, seorang bayi suci yang ditakdirkan menjadi penerus ajaran tauhid. Namanya berarti tertawa, mengingat reaksi Sarah ketika pertama kali mendengar berita tentangnya. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keberkahan, dididik oleh ayahnya, Ibrahim, dan saudara tirinya, Ismail, yang kelak akan menjadi nenek moyang bangsa Arab. Ketika Ibrahim wafat, Ishak meneruskan tugas kenabian, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tinggal di tanah Kanaan, Palestina, dan dikenal sebagai sosok yang lembut hati, bijaksana, serta penuh kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya seorang istri bernama Rifqah. Rebeka, seorang wanita syalihah yang menjadi pendamping setianya. Namun, seperti ibunya, Rifqah pun sulit mendapatkan keturunan. Bertahun-tahun mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya Rifqah mengandung anak kembar, Esau dan Yakub. Sejak dalam kandungan, kedua anak ini seakan telah membawa takdir yang berbeda. Saat Rifqah mengandung mereka, ia merasakan kegelisahan luar biasa, seakan ada pertempuran dalam perutnya. Ketika ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberitahukan bahwa kedua anaknya akan menjadi pemimpin 2 bangsa besar yang saling bersaing. Saat lahir, Esau keluar lebih dulu, berbadan kuat dan berbulu lebat. Sementara itu, Yakub lahir dengan memegang tumit kakaknya, seakan tak ingin tertinggal. Nama Yakub sendiri berarti yang mengikuti. Esau tumbuh menjadi pemburu yang kuat, sementara Yakub lebih tenang, bijak, dan senang merenung. Nabi Ishak melihat dalam diri Yakub tanda-tanda kenabian dan memilihnya sebagai penerus ajaran tauhid. Namun, keputusan ini membawa perselisihan besar dalam keluarga mereka. Esau, yang merasa berhak atas kedudukan itu, mulai menaruh kebencian kepada Yakub, hingga akhirnya Yakub harus pergi ke negeri Haran untuk menghindari amarah kakaknya. Ishak hidup hingga usia lebih dari 100 tahun, menyaksikan bagaimana anaknya, Yakub, menjadi seorang nabi besar dan memiliki 12 anak yang kelak membentuk Bani Israel. Di masa tuanya, penglihatannya mulai melemah, tetapi hatinya tetap terang dengan cahaya keimanan. Ia wafat di tanah Kanaan dan dimakamkan di Gua Makpela, di samping ayahnya, Ibrahim, dan ibunya, Sarah.
Makamnya kini masih menjadi salah satu situs bersejarah yang dihormati di Hebron, Palestina. Meski tak banyak kisahnya diceritakan secara rinci, Nabi Ishak adalah salah satu pilar penting dalam sejarah para nabi. Dari garis keturunannya lahir begitu banyak nabi besar. 1. Nabi Yakub yang melahirkan 12 suku Bani Israel. 2. Nabi Yusuf, cucunya yang berkuasa di Mesir. 3. Nabi Musa yang membawa kitab Taurat. 4. Nabi Daud yang menjadi raja dan pemimpin Bani Israel. 5. Nabi Sulaiman, sang raja yang menguasai jin dan hewan. Hingga akhirnya Nabi Isa yang diutus dengan mukjizat luar biasa. Perjalanan hidup Nabi Ishak membuktikan bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berjalan dengan caranya sendiri. Dari seorang anak yang lahir di usia tua, ia menjadi seorang nabi yang menurunkan banyak pemimpin dunia. Ia adalah bukti bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu benar dan bahwa cahaya keimanan tak akan pernah padam dari keturunan para nabi. Kedua, istri-istri Nabi Yakub. Di bawah langit negeri Haran, di tanah yang subur dan dikelilingi pegunungan yang gagah, seorang pemuda berjalan sendirian meninggalkan rumahnya yang jauh di Palestina. Pemuda itu adalah Yakub bin Ishak bin Ibrahim, seorang lelaki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tengah mencari perlindungan sekaligus takdirnya. Ia bukan pergi tanpa alasan. Di belakangnya, ia meninggalkan seorang saudara, Esau, yang dipenuhi amarah dan dendam. Keputusan ayahnya, Nabi Ishak, untuk menjadikannya pewaris ajaran kenabian telah memicu kecemburuan besar. Untuk menghindari konflik, ibunya, Rifkah, Rebeka, mengirimnya ke negeri Haran, tempat keluarga ibunya tinggal. Namun, ia tak tahu bahwa di negeri inilah ia akan menemukan 4 wanita yang akan menjadi ibu dari 12 anaknya, leluhur bangsa besar yang dikenal sebagai Bani Israel. Saat Yakub tiba di Haran, ia mendapati sekelompok gembala sedang berkumpul di dekat sebuah sumur besar. Ia melihat seorang gadis datang menggiring domba-dombanya dan seketika hatinya tergerak. Gadis itu bernama Rachel, putri dari Laban, pamannya yang merupakan saudara Rifkah. Rahel memiliki wajah yang jelita dan hati yang lembut. Yakub membantunya memberi minum domba-dombanya, dan di saat itulah takdir mempertemukan mereka. Dengan penuh kegembiraan, Rahel membawa berita tentang kedatangan Yakub kepada ayahnya. Ketika Laban tahu bahwa keponakannya datang mencari perlindungan, ia menyambutnya dengan tangan terbuka. Yakub tinggal di rumah Laban, membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Setelah beberapa waktu, ia mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Rahel. Laban setuju, tetapi dengan satu syarat: Yakub harus bekerja selama 7 tahun sebagai mahar pernikahan. Karena cintanya yang begitu besar, Yakub menerima syarat itu dengan lapang dada. Hari-hari berlalu, tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya tiba saatnya pernikahan yang dinanti. Namun, pada malam pernikahan, Laban melakukan sesuatu yang tak terduga. Saat fajar menyingsing, Yakub tersadar bahwa wanita yang dinikahinya bukanlah Rahel, melainkan Lia, kakak Rahel. Ia merasa dikhianati, tetapi Laban dengan tenang berkata, "Di negeri kami tidak biasa menikahkan adik sebelum kakaknya." Yakub merasa kecewa, tetapi ia adalah lelaki yang penuh kesabaran. Laban kemudian menawarkan perjanjian baru. Jika Yakub ingin menikahi Rahel, ia harus bekerja 7 tahun lagi. Karena cintanya yang tulus, Yakub pun menerima syarat itu. Setelah 7 tahun tambahan, akhirnya ia menikahi Rahel, wanita yang sejak awal telah mengisi hatinya. Setelah beberapa waktu, kehidupan rumah tangga Yakub semakin berwarna. Leah ternyata lebih subur dan mampu melahirkan anak-anak dengan mudah, sementara Rahel justru
kesulitan memiliki keturunan. Merasa sedih karena belum juga dikaruniai anak, Rahel menawarkan pelayannya, Bilha, kepada Yakub sebagai istri. Dalam tradisi saat itu, anak yang lahir dari pelayan akan dianggap sebagai anak majikannya. Tak ingin ketinggalan, Leah pun melakukan hal yang sama. Ia memberikan pelayannya, Zilpa, untuk dinikahi Yakub agar lebih banyak keturunan lahir dari keluarga mereka. Dari 4 wanita ini, lahirlah 12 anak laki-laki yang kelak menjadi nenek moyang 12 suku Bani Israel. 1. Dari Leah, Ruben, Simeon, Lewi kelak menurunkan Nabi Musa. Yahuda, dari keturunannya lahir Nabi Daud dan Nabi Isa, Isahar dan Zebulon. 2. Dari Rahel, Yusuf, Nabi Yusuf dan Benyamin. 3. Dari Bilha, pelayan Rahel dan Naftali. 4. Dari Zilpa, pelayan Leah, Gad dan Asher. Setiap anak membawa takdirnya masing-masing, tetapi yang paling terkenal adalah Yusuf, yang kelak menjadi seorang nabi besar di Mesir, dan Benyamin, yang menjadi saudara kesayangan Yusuf. Meskipun pada awalnya terjadi banyak konflik di antara istri-istri Yakub, terutama antara Leah dan Rahel, seiring waktu mereka menerima peran masing-masing dalam keluarga besar itu. Leah, meskipun awalnya tidak dicintai seperti Rahel, adalah ibu dari sebagian besar suku Bani Israel, termasuk suku yang melahirkan para nabi besar. Rahel, meskipun sulit mendapatkan anak, melahirkan Yusuf, seorang pemimpin yang berpengaruh dalam sejarah. Namun, takdirnya tragis. Ia meninggal saat melahirkan Benyamin dan dimakamkan di Bethlehem. Bilha dan Zilpa, meskipun hanya pelayan, memiliki peran besar dalam melahirkan sebagian dari suku Bani Israel. Kisah istri-istri Nabi Yakub adalah kisah tentang cinta, kesabaran, pengorbanan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu bekerja dengan caranya sendiri. Dari 4 wanita inilah lahir bangsa yang kelak akan mengalami berbagai ujian besar, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah dunia yang abadi. Ketiga, Nabi Yusuf, anak Nabi Yakub. Di bawah langit Kanaan yang luas, seorang anak lelaki duduk termenung di bawah pohon, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Matanya bersinar penuh harapan, hatinya dipenuhi mimpi-mimpi yang belum ia mengerti. Anak itu adalah Yusuf bin Yakub, putra kesayangan seorang nabi yang lembut dan bijaksana, Yakub. Ia tidak tahu bahwa takdirnya telah tertulis di Lauhul Mahfuz, bahwa ia akan menempuh jalan penuh ujian, bahwa ia akan menjadi penguasa di negeri yang jauh, dan bahwa dari keturunannya akan lahir bangsa-bangsa besar. Inilah kisah tentang garis keturunan Nabi Yakub melalui Nabi Yusuf, sebuah garis yang membawa pengaruh besar dalam sejarah umat manusia. Sejak kecil, Yusuf telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia memiliki wajah yang tampan, hati yang bersih, dan akhlak yang terpuji. Namun, kecintaan berlebih dari ayahnya menimbulkan kecemburuan di hati saudara-saudaranya. Dengan penuh tipu daya, mereka melemparkannya ke dalam sumur di tengah padang pasir, berharap bahwa ia akan lenyap dari kehidupan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir yang berbeda. Yusuf diselamatkan oleh kafilah dagang, dijual sebagai budak di Mesir, dan akhirnya menjadi seorang penguasa setelah menafsirkan mimpi Raja Mesir. Di negeri itu, ia menikah dan memiliki keturunan, melanjutkan garis kenabian yang berasal dari ayahnya, Nabi Yakub. Dari pernikahannya di Mesir, Yusuf memiliki 2 anak laki-laki yang kelak menjadi leluhur 2 suku besar Bani Israel. 1. Manasye, 2. Efraim. Nama mereka mungkin tidak sefamiliar Yusuf, tetapi keturunan mereka memainkan peran penting dalam sejarah. Kedua anak ini diadopsi secara simbolis oleh kakek mereka, Yakub, yang memberikan mereka status yang sama dengan saudara-saudara Yusuf. Ketika Yakub hampir wafat,
ia memberikan berkat kepada cucu-cucunya ini, menegaskan bahwa keturunan mereka akan tumbuh menjadi bangsa yang besar. Dari Manasye dan Efraim lahir suku-suku yang tersebar di seluruh tanah Kanaan dan sekitarnya. Mereka dikenal sebagai bagian dari 12 suku Bani Israel yang berkembang setelah zaman Musa. Beberapa tokoh besar yang diyakini berasal dari keturunan Efraim adalah 1. Yusha bin Nun, panglima perang dan penerus Nabi Musa yang memimpin Bani Israel memasuki Tanah Suci. 2. Beberapa raja besar Bani Israel termasuk Yeroboam yang memimpin kerajaan Israel Utara setelah perpecahan kerajaan. Sedangkan keturunan Manasye berkembang di wilayah timur Sungai Yordan menjadi salah satu suku yang berperan dalam sejarah panjang Bani Israel. Namun, waktu terus berjalan dan setelah berabad-abad, garis keturunan ini mulai tersebar, bercampur dengan berbagai bangsa lain. Ketika kerajaan-kerajaan Bani Israel runtuh akibat serangan bangsa Asyur dan Babilonia, banyak dari mereka yang diasingkan dan jejak mereka mulai sulit dilacak. Seiring berjalannya waktu, banyak yang percaya bahwa keturunan Yusuf menyebar ke berbagai belahan dunia. Beberapa sejarawan bahkan berspekulasi bahwa keturunannya bisa jadi bercampur dengan bangsa-bangsa lain, termasuk suku-suku yang bermigrasi ke berbagai wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Di antara berbagai teori, ada yang mengatakan bahwa sebagian keturunan Efraim dan Manasye masih ada, tersebar di berbagai komunitas yang tetap menjaga tradisi nenek moyang mereka. Namun, satu hal yang pasti, warisan Nabi Yusuf tidak hanya berupa garis keturunan, tetapi juga ajaran ketauhidan dan kebijaksanaan yang ia tinggalkan. Kisahnya tentang kesabaran, keikhlasan, dan takdir yang indah tetap menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Di akhir hidupnya, setelah bertahun-tahun memimpin Mesir dengan bijaksana, Yusuf berpesan agar setelah wafatnya, tulang belulangnya dibawa kembali ke tanah leluhur, tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Berabad-abad kemudian, di masa Nabi Musa, wasiat ini dipenuhi. Ketika Bani Israel keluar dari Mesir dalam peristiwa Eksodus, mereka membawa serta jenazah Yusuf dan menguburkannya di Tanah Suci. Dan demikianlah garis keturunan Nabi Yakub melalui Nabi Yusuf tetap hidup, tidak hanya dalam nasab, tetapi dalam kisah-kisah yang menginspirasi manusia hingga hari ini. Keempat, suku-suku Bani Israel. Di bawah langit berbintang tanah Kanaan, seorang lelaki tua duduk di atas pembaringannya. Tangannya bergetar lembut saat menyentuh kepala anak-anak dan cucu-cucunya. Ia adalah Yakub bin Ishak bin Ibrahim, seorang nabi yang telah melewati banyak ujian dalam hidupnya. Kini, menjelang akhir hayatnya, ia ingin memberikan pesan terakhir kepada keturunannya, 12 anak laki-laki yang akan menjadi leluhur bangsa besar. Malam itu, di hadapan anak-anaknya, ia berkata dengan suara penuh kebijaksanaan, "Kalian akan menjadi bangsa yang besar. Setiap suku akan memiliki takdirnya sendiri, tersebar di seluruh penjuru bumi. Pegang teguh ajaran tauhid, karena itulah warisan terbesar yang aku tinggalkan." Siapa sangka dari 12 saudara ini akan lahir suku-suku yang mewarnai sejarah dunia, suku-suku yang membawa ajaran para nabi, tetapi juga mengalami berbagai ujian, peperangan, dan diaspora panjang. Nabi Yakub memiliki 4 istri. Dari mereka lahirlah 12 anak laki-laki yang menjadi nenek moyang 12 suku Bani Israel. 1. Ruben, sulung yang kehilangan hak kesulungannya. 2. Simeon, dikenal sebagai suku yang kuat, tetapi juga keras hati. 3. Lewi, dari keturunannya lahir para nabi dan imam Bani Israel. 4. Yahuda, kelak menurunkan Nabi Daud dan Nabi Isa. Kelima Isakar, pekerja keras, tinggal di tanah subur. 6. Zebulon, suku yang dekat dengan pesisir. 7. Dan terkenal sebagai suku yang memiliki pejuang tangguh. 8. Naftali, suku yang dikenal dengan keberaniannya. 9. Gad,
suku yang kuat dalam peperangan. 10 Asher dikenal dengan tanahnya yang kaya dan subur. 11 Yusuf memiliki 2 anak yang kelak menjadi 2 suku besar, Manasye dan Efraim. 12 Benyamin, dari keturunannya lahir banyak pemimpin besar. Ketika Nabi Yakub wafat, keturunannya mulai berkembang pesat di tanah Kanaan dan Mesir. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mudah. Setelah kematian Nabi Yusuf, Bani Israel mulai mengalami masa-masa sulit di Mesir. Raja-raja Mesir yang baru tidak lagi mengenal jasa Yusuf dan justru melihat keturunan Bani Israel sebagai ancaman. Maka mereka diperbudak. Tahun demi tahun berlalu, generasi demi generasi tumbuh dalam penderitaan, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang dari keturunan Lewi untuk membebaskan mereka, Nabi Musa. Dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa membawa kaumnya keluar dari Mesir dalam peristiwa Eksodus, melewati Laut Merah yang terbelah dan menuju tanah yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nenek moyang mereka. Di Sinai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Taurat dan Musa membimbing mereka menuju tanah suci. Namun, ketidaktaatan mereka membuat perjalanan itu berlangsung selama 40 tahun hingga generasi baru yang lebih beriman muncul. Setelah melewati berbagai peperangan, akhirnya Bani Israel mendirikan kerajaan. Dari suku Yahuda, lahirlah seorang pemuda pemberani yang mengalahkan raksasa Jalut dengan ketapel kecilnya, Nabi Daud. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Bani Israel berkembang pesat. Ia kemudian digantikan oleh putranya, Nabi Sulaiman, yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kemampuannya memerintah manusia, jin, dan hewan. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan ini mulai terpecah. Kerajaan Israel di utara didominasi oleh suku Efraim dan Manasye, sementara kerajaan Yehuda di selatan dipimpin oleh keturunan Yahuda. Namun, akibat kezaliman para raja dan penyimpangan dari ajaran Tauhid, kedua kerajaan ini hancur. Bangsa Asyur menghancurkan kerajaan utara, sementara kerajaan selatan jatuh ke tangan Babilonia. Bani Israel tercerai-berai, sebagian dibawa ke pengasingan, sebagian bersembunyi, dan sebagian tersebar ke berbagai penjuru dunia. Berabad-abad setelah kehancuran kerajaan mereka, dari keturunan Yahuda, lahirlah seorang lelaki suci yang diutus untuk membawa Bani Israel kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa. Ia datang dengan mukjizat luar biasa, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajarkan Injil sebagai penyempurna ajaran sebelumnya. Namun, sebagian besar Bani Israel menolaknya. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berlaku, dan Nabi Isa diangkat ke langit, sementara mereka yang menolaknya tercerai-berai ke berbagai penjuru dunia. Seiring waktu, keberadaan sebagian suku Bani Israel mulai menjadi misteri. Sebagian suku seperti Efraim, Manasye, dan Naftali dan lainnya menghilang dari catatan sejarah. Ada yang percaya bahwa mereka bercampur dengan bangsa-bangsa lain dan menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Sementara itu, beberapa suku yang tersisa tetap menjaga identitas mereka, meskipun mengalami berbagai cobaan sejarah, mulai dari pengasingan, penjajahan, hingga peperangan. Namun, satu hal yang pasti, ajaran Nabi Yakub tidak pernah benar-benar hilang. Warisan tauhid yang ia bawa tetap hidup dalam ajaran para nabi setelahnya, hingga akhirnya disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Yakub menutup matanya untuk terakhir kalinya, ia tahu bahwa anak-anaknya akan menghadapi perjalanan panjang. Mereka akan menyebar, bertahan dalam ujian, dan meninggalkan jejak yang akan diingat sepanjang sejarah. Dan benar, 12 anaknya menjadi akar
dari sebuah bangsa yang besar, dengan kisah yang penuh dengan keberkahan sekaligus cobaan. Warisan mereka bukan hanya tentang nasab, tetapi tentang perjuangan mempertahankan keimanan di tengah ujian zaman. Kelima, Nabi Musa dan Bani Israel. Di tengah gurun pasir yang luas, di bawah sinar matahari yang membakar, seorang lelaki berdiri di atas sebuah bukit, memandang ribuan manusia yang berkemah di bawahnya. Ia bukan lelaki biasa. Ia adalah seorang nabi, seorang pemimpin, dan seorang penyampai wahyu. Namanya Musa bin Imran, lelaki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk membebaskan kaumnya dari perbudakan dan membimbing mereka menuju tanah yang dijanjikan. Namun, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan panjang yang dimulai berabad-abad sebelumnya dari seorang lelaki bernama Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang anak-anaknya membentuk 12 suku Bani Israel. Dari keturunan Yakub inilah lahir seorang anak dari suku Lewi, suku yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk melahirkan pemimpin dan imam bagi Bani Israel. Anak itu kelak akan menjadi Nabi Musa, pemimpin terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsanya. Berabad-abad setelah Nabi Yusuf menguasai Mesir, Bani Israel yang dulu dihormati kini menjadi budak. Fir'aun, penguasa yang zalim, memerintahkan agar semua bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh agar mereka tidak tumbuh menjadi ancaman. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana lain. Seorang wanita dari suku Lewi melahirkan seorang bayi laki-laki yang bercahaya. Dengan hati yang berat, ia menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dalam sebuah peti kecil. Dan takdir pun berjalan. Peti itu mengalir hingga ke istana Fir'aun, di mana bayi tersebut diangkat dan dibesarkan oleh Asia, istri Fir'aun yang beriman. Ia diberi nama Musa, yang berarti diambil dari air. Namun, meskipun dibesarkan sebagai pangeran, Musa tidak pernah melupakan asal-usulnya. Saat dewasa, ia membela seorang budak Bani Israel dan tanpa sengaja membunuh seorang prajurit Mesir. Ia pun melarikan diri ke tanah Midian, di mana ia menemukan perlindungan, cinta, dan akhirnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Gunung Sinai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, "Wahai Musa, engkau telah aku pilih sebagai Rasulku." Dengan tongkat di tangannya dan wahyu di hatinya, Musa kembali ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun. Dengan serangkaian mukjizat, termasuk berubahnya tongkat menjadi ular, tangannya bercahaya, serta datangnya berbagai azab, ia menantang Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel. Namun, Fir'aun menolak. Hingga akhirnya, Musa dan Bani Israel melarikan diri di malam hari, dikejar oleh pasukan Mesir. Di depan mereka terbentang Laut Merah, dan saat itulah mukjizat terbesar terjadi. Musa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat tongkatnya dan lautan pun terbelah, membuka jalan bagi Bani Israel. Fir'aun yang mengejar mereka tenggelam bersama pasukannya, mengakhiri tirani yang telah berlangsung lama. Bani Israel kini bebas, tetapi perjalanan mereka baru saja dimulai. Meskipun telah melihat begitu banyak mukjizat, Bani Israel masih lemah dalam keimanan mereka. Ketika Musa membawa mereka ke tanah yang dijanjikan, mereka ragu dan takut menghadapi penduduk Kanaan. Mereka menolak untuk bertempur dan justru meminta Musa kembali membawa mereka ke Mesir. Sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan mereka mengembara di padang pasir selama 40 tahun. Selama masa ini, banyak generasi lama meninggal, digantikan oleh generasi baru yang lebih kuat dan lebih beriman. Nabi Musa sendiri wafat sebelum memasuki tanah yang dijanjikan. Pemimpin mereka selanjutnya adalah Yusha bin Nun, seorang pejuang dari suku Efraim, keturunan Nabi Yusuf.
Setelah memasuki tanah yang dijanjikan, Bani Israel akhirnya mendirikan kerajaan. Dari keturunan Nabi Musa dan suku-suku lainnya, lahir banyak nabi dan pemimpin. 1. Yusha bin Nun, panglima perang yang memimpin Bani Israel memasuki Kanaan. 2. Nabi Samuel, seorang hakim dan nabi dari suku Lewi yang kemudian mengangkat raja pertama mereka. 3. Nabi Daud, seorang pemuda dari suku Yahuda yang kelak menjadi raja besar dan mengalahkan Jalut, Goliat. 4. Nabi Sulaiman, putra Daud yang membangun Baitul Maqdis dan memiliki kerajaan yang luas. Namun, setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan Bani Israel terpecah menjadi 2. 1. Kerajaan Israel di utara, dipimpin oleh keturunan Efraim dan Manasye. 2. Kerajaan Yehuda di selatan, dipimpin oleh keturunan Yahuda. Perpecahan ini membawa kehancuran. Bangsa Asyur menghancurkan kerajaan utara, sementara kerajaan selatan jatuh ke tangan Babilonia. Banyak keturunan Bani Israel diasingkan, menghilang dari sejarah, dan tersebar ke berbagai belahan dunia. Setelah ribuan tahun, banyak yang bertanya, di manakah keturunan Nabi Musa sekarang? Karena Musa berasal dari suku Lewi yang tidak memiliki tanah warisan, banyak keturunannya menjadi pendeta dan pemimpin spiritual. Namun, ketika kerajaan Bani Israel dihancurkan, sebagian besar suku Lewi menghilang, tersebar dalam diaspora panjang. Beberapa teori mengatakan bahwa keturunan Bani Israel menyebar hingga ke Persia, India, bahkan Afrika dan Asia Tengah. Ada pula yang percaya bahwa sebagian mereka bercampur dengan bangsa-bangsa lain dan kehilangan identitas asli mereka. Namun, satu hal yang pasti, warisan mereka tidak pernah hilang. Ajaran yang mereka bawa tetap hidup, dan kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah yang penuh hikmah. Ketika Nabi Musa berdiri di puncak gunung, memandang tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, ia tahu bahwa ia tidak akan memasukinya. Namun, ia tidak bersedih. Ia telah menjalankan tugasnya. Ia telah membawa kaumnya dari perbudakan menuju kebebasan, dari kegelapan menuju cahaya, dari Mesir ke tanah yang dijanjikan. Dan meskipun ia tidak memiliki keturunan yang disebutkan dalam sejarah, namanya tetap hidup dalam setiap ajaran tauhid yang ia bawa, yang akhirnya disempurnakan oleh Nabi terakhir, Muhammad. 6. Nabi Isa, dari keturunan Lewi dan Daud. Di bawah langit Yerusalem yang dingin, di sebuah rumah kecil di sudut kota, seorang wanita suci bernama Maryam binti Imran duduk dalam keheningan. Malam itu begitu sunyi, seolah seluruh alam semesta tengah menanti keajaiban besar. Tiba-tiba, tanpa seorang lelaki menyentuhnya, Maryam merasakan sesuatu yang tak biasa dalam rahimnya. Ia adalah wanita suci, keturunan Lewi, suku yang sejak zaman Nabi Musa dikenal sebagai kaum imam dan penjaga rumah ibadah. Di dalam darahnya juga mengalir garis keturunan Daud, Raja Agung Bani Israel, yang dijanjikan bahwa keturunannya akan membawa cahaya bagi umat manusia. Apa yang terjadi malam itu akan mengubah sejarah selamanya. Sebab di dalam rahimnya tumbuh seorang anak lelaki yang akan menjadi nabi terakhir dari Bani Israel, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh mukjizat, Isa bin Maryam. Di tengah kebingungan dan ketakutan, Maryam menyendiri hingga akhirnya melahirkan putranya di bawah pohon kurma di Bethlehem. Saat orang-orang menuduhnya berzina, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan mukjizat pertama Isa. Bayi itu berbicara dari buayan, membela kehormatan ibunya, dan menyatakan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Sejak kecil, Isa menunjukkan tanda-tanda kenabian.
Ia mampu menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan meniup tanah liat hingga menjadi burung yang hidup. Namun, mukjizat-mukjizat ini justru membuatnya semakin ditentang oleh para pemuka Bani Israel yang takut kehilangan kekuasaan mereka. Isa diutus untuk mengembalikan ajaran tauhid yang telah diselewengkan. Namun, sebagaimana yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, banyak yang menolaknya. Ketika Isa semakin banyak diikuti oleh orang-orang beriman, para pendeta Yahudi merasa terancam. Mereka bersekongkol dengan penguasa Romawi untuk menyingkirkan Isa. Akhirnya, pasukan dikirim untuk menangkapnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir lain. Dalam keajaiban yang tak terpahami oleh manusia, Isa tidak disalib, tetapi diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara, seseorang yang menyerupainya dijadikan korban pengganti. Mereka mengira telah membunuhnya, tetapi Isa tetap hidup, menunggu waktu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuk kembali ke dunia di akhir zaman. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa tidak memiliki keturunan karena ia tidak pernah menikah selama hidupnya. Namun, garis keturunannya tetap hidup melalui ibunya, Maryam, yang berasal dari dua jalur nasab utama Bani Israel. 1. Dari suku Lewi. Lewi adalah suku yang melahirkan para imam dan pemimpin agama. Kakeknya, Imran, adalah seorang imam besar di Baitul Maqdis. 2. Dari suku Yahuda, garis Nabi Daud. Maryam juga memiliki darah dari keturunan Nabi Daud, menjadikannya bagian dari garis raja-raja Bani Israel. Dengan demikian, meskipun Nabi Isa tidak memiliki keturunan biologis, ia adalah penerus terakhir dari garis keturunan Lewi dan Daud, menggabungkan dua jalur paling berpengaruh dalam sejarah Bani Israel. Setelah peristiwa penyaliban yang gagal, para pengikut Nabi Isa menghadapi penganiayaan besar. Banyak dari mereka yang melarikan diri ke berbagai penjuru dunia, membawa serta ajaran yang diajarkan oleh nabi mereka. Sebagian keturunan Bani Israel menyebar ke Eropa, Afrika, Persia, hingga India. Beberapa teori bahkan menyebut bahwa ada komunitas di Timur Tengah dan Asia yang masih memiliki garis keturunan dari suku-suku Bani Israel yang tersisa. Namun, sejarah mencatat bahwa ajaran tauhid Nabi Isa tidak bertahan lama di tangan pengikutnya. Ajarannya diselewengkan dan akhirnya Islam datang sebagai penyempurna dengan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Meskipun Nabi Isa telah diangkat ke langit, perannya belum berakhir. Islam mengajarkan bahwa di akhir zaman ia akan kembali ke bumi untuk menegakkan keadilan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih Damaskus, mengenakan dua helai pakaian berwarna kuning, dan ia akan membunuh Dajjal serta menegakkan keadilan di bumi. Saat itu, Nabi Isa akan menegaskan bahwa ia bukan Tuhan, melainkan seorang nabi. Ia akan hidup di bumi hingga wafat secara alami dan dimakamkan di dekat makam Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Isa tidak memiliki keturunan, garis darahnya adalah yang terakhir dari keturunan Nabi Yakub yang diutus sebagai nabi kepada Bani Israel. Dari Nabi Yakub turun ke suku Lewi dan suku Yahuda, turun ke Nabi Daud, turun ke Nabi Sulaiman, turun ke Maryam binti Imran, turun ke Nabi Isa. Isa adalah simbol terakhir dari perjalanan panjang keturunan Bani Israel dalam membawa ajaran tauhid. Dan meskipun Bani Israel sendiri banyak yang menyimpang, risalah yang ia bawa tetap hidup dalam Islam yang menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Kini, umat Islam menanti kembalinya Nabi Isa, bukan sebagai pemimpin agama baru, tetapi sebagai pendukung ajaran Islam dan pengikut Nabi Muhammad. Dan saat itu terjadi, misteri garis keturunan Nabi Yakub akan menemukan akhirnya dalam satu kesimpulan besar bahwa keturunan para nabi bukanlah tentang darah, tetapi tentang iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garis keturunan Nabi Yakub sangat penting dalam sejarah kenabian karena banyak nabi berasal dari Bani Israel
dan memiliki peran besar dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi.